Suasana persidangan perdana, pertemuan antara Richard Eliezer dengan Ferdy Sambo, semakin panas. Pertanyaan cerdik dari tim kuasa hukum Richard Eliezer membuat Ferdy Sambo gelagapan, sampai bingung memberikan jawaban. Ferdy Sambo sering terdiam sejenak untuk berpikir, bahkan dalam beberapa pertanyaan, Ferdy Sambo mengatakan tak bisa menjawab. Terutama, pertanyaan tentang permintaan pertanggungjawaban dari Ferdy Sambo untuk Richard Eliezer. Pernahkah Richard Eliezer menolak atau membangkang perintah saudara saksi? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kita ke tanggal 8, saudara saksi. Tadi saudara saksi sampaikan waktu tadi saksi sampaikan kalau yang di lantai 3 di Saguling, saudara saksi menyampaikan kepada Richard Eliezer kalau dia melawan, tembak saja. Terus saudara saksi sampaikan di Duren 3, hajar cat. Saudara saksi bisa perjelas maksudnya hajar itu seperti apa? Apakah pakai tangan, pakai kaki? Saya saat itu tidak berpikir hajar menggunakan tangan atau kaki atau senjata. Tapi kemudian terjadilah penembakan itu, sehingga saya sudah sampaikan ke Richard, saya yang akan bertanggung jawab. Apa yang akan menjadi tanggung jawab saudara saksi terhadap Richard Eliezer yang masa depannya terancam hilang dan masih muda, saudara saksi? Ya, saya tidak bisa menjawab karena posisi saya juga harus mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Baik, kalau Anda memang merasa bahwa istri Anda dilecehkan, sebagai seorang jenderal polisi, apakah solusinya itu menghajar pelakunya? Itu kan main hakim sendiri. Saya tidak akan berpendapat terhadap pertanyaan ini. Sebagai pengetahuan saksi, saudara Yosua itu mati karena perbuatan siapa? Sepengetahuan saya, ya karena penembakan. Kalau kematian itu karena penembakan yang dilakukan Richard, apakah saudara juga memiliki andil dalam kematian Yosua? Nanti silakan hakim yang menilai. Saya tidak mungkin Justru menyampaikan saya itu. bertanya, apakah saudara berdasarkan fakta yang saudara ketahui memiliki andil yang menyebabkan kematian Yosua atau tidak? Harusnya sudah bisa menilai bahwa Saya bertanya, Anda menjawab. kalau saya tidak langsung punya andil, saja. nggak mungkin saya Pertanyaannya duduk langsung di sini. Tapi yang saudara tidak sangkal adalah saudara menembak tembok, begitu ya, 2-3 menit setelah Richard menembak Yosua, begitu ya. Kalau ternyata menurut saudara saksi, penembakan yang dilakukan oleh saudara Richard tersebut adalah keputusan sendiri, saudara kan tidak seharusnya membuat skenario tembak-menembak dengan cara menembak dinding. Saudara ketika itu adalah Kadif Propam. Sudah barang tentu ketika saudara melakukan hal tersebut, maka indikasi bahwa saudara yang merekayasa, merencanakan ini menjadi terlihat. Bagaimana? Mohon penjelasan fakta yang sebenarnya. Saya sudah sampaikan bahwa cerita yang saya buat pasca kejadian itu, saya terpikir bagaimana menyelamatkan ajudan saya. Itu saja, karena saya itu yang kemudian saya sesali bahwa kenapa saya harus melakukan itu, karena pada akhirnya kemudian terungkap. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Tampaknya saudara saksi di pengadilan ini sangat berargumentasi seolah-olah mau melindungi klien kami, tetapi ketika klien kami mengatakan bahwa saudara juga ikut menembak, saudara menolak
pernyataan saksi kami, fakta yang disampaikan oleh klien kami. Saya tidak melihat kejujuran yang sesungguhnya dari saudara saksi. Berikut, logikanya jika itu keputusan pribadi dari Richard untuk menembak Yosua, seharusnya Anda sebagai seorang polisi ya, Kadif Propam, Anda yang harus menangkap saudara Richard, memproses hukum saudara Richard. Bagaimana menurut penjelasan Anda? Saya sudah sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Terhadap yang tidak saya lakukan, saya tidak akan bertanggung jawab. Kalau soal saudara bertanggung jawab, hukumlah yang akan menentukan. Ya. Sebagai polisi berpangkat jenderal ya, seharusnya menurut hemat kami, logika saudara itu lebih kuat daripada feeling saudara, sehingga Anda tidak impulsif dalam merespon laporan istri saudara. Dan oke, saya mencoba untuk merangkai pertanyaan sesuai dengan penjelasan Anda bahwa Anda tidak suruh klien kami yang menembak. Jika begitu, bukankah polisi, sekali lagi, itu adalah pihak yang berkewajiban untuk menangkap pelaku kejahatan? Dalam hal ini Richard. Saya kan sudah sampaikan bahwa saya sudah menerima resiko dipecat dari apa yang saya lakukan. Kan sudah selesai itu. Ferdy Sambo saat menjadi saksi, dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, terlihat sangat emosional saat dicecar oleh tim penasihat hukum Richard Eliezer, alias Baradae. Bahkan Ferdy Sambo sempat menjawab dengan nada tinggi. Awalnya tim penasihat hukum Baradae menanyakan, hal apa yang membuat Nofriansyah Yosua Huta Barat, alias Brigadir J tewas? Ferdy Sambo menjawab, penyebabnya adalah penembakan. Dari jawaban Ferdy Sambo, seperti menyiratkan, sebenarnya Ferdy Sambo tak menjelaskan bahwa yang membuat Ferdy Sambo tewas adalah Baradae. Namun, Ferdy Sambo menjawab, karena penembakan. Karena Ferdy Sambo diduga ikut menembak Brigadir J, bisa jadi penembakan Ferdy Sambo lah yang membuat Brigadir J tewas. Sebelumnya, diketahui Baradae melakukan penembakan kepada Brigadir J atas perintah dari Ferdy Sambo. Namun, Ferdy Sambo menyangkal jika dirinya menyuruh Baradae untuk melakukan penembakan. Hal ini dipatahkan oleh pertanyaan dari Ronita Lapesi, pengacara dari Baradae. Dirinya bertanya, apakah selama ini Baradae pernah membantah atau meleset ketika diberi perintah oleh Ferdy Sambo? Jawaban Sambo, Richard Eliezer, atau Baradae, selama menjadi ajudan Ferdy Sambo, tak pernah membantah atau menolak perintah. Hal ini menunjukkan bahwa kecil kemungkinan Richard salah mengartikan perintah dari Ferdy Sambo yang memerintah menghajar, namun melakukan penembakan.